Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Saputra dari Prodi PAI kelas 1C. Saya akan membacakan tugas membaca dari Bapak Fikri Farihin MPD selaku dosen pengampu Aswaja. Akan membacakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara organisatoris, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengalami pelembagaan diri tengah-tengah Muslim Nusantara sejak kehadiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan generasi Muslim pada zamannya. Bersama kolega-koleganya, Kiai Haji Muhammad Hasyim berhasil mempelopori berdirinya organisasi Islam Nahdlatul Ulama yang secara legal berbasis pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, fikrah Nahdiyah. Berdasarkan dasar-dasar pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tersebut, maka untuk menjaga nilai-nilai historis dan meneguhkan Nahdlatul Ulama pada garis-garis perjuangannya, maka NU secara resmi membuat fikrah Nahdiyah, metode berpikir ke-NU-an, metode dasar yang ditunjukkan untuk menjaga konsistensi warga Nahdiyin, tetapi berada pada koridor yang telah diputuskan dalam Musyawarah Nasional Ulama nomor 2 Monas 7 2006 di Surabaya tentang Basul Masail Mablu'iyah Fikrah Nahdiyah. Yang kedua, keutamaan madhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Ada dalil agama dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keutamaan madhab Asy'ari dan Al-Maturidi, antara lain ayat Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dzikrihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillata 'alal mu'minina a'izzata 'alal kafirina tujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berijtihad di dalam Allah, di jalan Allah, yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Maidah ayat 54. Aktivitas baru setelah menjadi Sunni. Pada saat Al-Asy'ari mengikuti aliran Mu'tazilah, aktivitasnya banyak diisi dengan mengarang kitab-kitab yang membela ajaran Mu'tazilah, dan tidak jarang dia mewakili gurunya Abu Ali Al-Jubai dalam forum-forum perdebatan menghadapi tokoh-tokoh di luar Mu'tazilah. Kini setelah Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah,
dan pindah ke Ahlussunnah wal Jamaah, aktivitas intelektualnya semakin bertambah padat. Al-Asy'ari mengisi hari-harinya dengan mengajar teologi di Masjid Jami Kota Basrah yang dipenuhi kaum pelajaran dan berbagai penjuru. Di samping itu, aktivitasnya juga diisi dengan menjawab berbagai pernyataan yang datang dari berbagai daerah. Al-Asy'ari juga mengisi aktivitasnya dengan mendatangi majlis-majlis ahli bid'ah dan melakukan perbedaan dengan mereka, suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh ulama Sunni sebelumnya. Al-Imam Asy'ari mencabut madhabnya. Ada tesis yang berkembang di kalangan sebagian pakar, khususnya kalangan orang-orang Wahabi, bahwa perjalanan pemikiran Al-Imam Al-Asy'ari melalui 3 fase perkembangan dalam kehidupannya. Yang pertama, fase ketika Al-Asy'ari mengikuti paham Mu'tazilah dan menjadi salah satu tokoh Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Kedua, fase di mana Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah dan merintis mazhab pemikiran teologis dengan mengikuti mazhab Ibnu Kullab. Ketiga, fase di mana Al-Asy'ari keluar dari mazhab yang dirintisnya yang mengikuti mazhab Ibnu Kullab dan kembali ke mazhab salaf yang saleh atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menulis karangannya yang berjudul Al-Ibanah Usul Ad-Diyanah. Pertama, pemikiran Al-Asy'ari melalui 3 fase. Benarkah pemikiran Al-Imam Asy'ari melalui 3 fase perkembangan dalam kehidupannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengamati dan mengkaji sejarah kehidupan Al-Asy'ari. Kita harus mengamati dan mengkaji sejarah kehidupan Al-Asy'ari yang ditulis oleh para pakar. Al-Imam Asy'ari merupakan salah satu tokoh kaum muslimin yang sangat populer dan memiliki reputasi yang jelas. Dia bukan tokoh kontroversial dan bukan tokoh misterius yang berjalan hidupnya tidak diketahui orang, lebih-lebih berkaitan dengan hal penting seperti yang kita bicarakan ini. Seandainya kehidupan Al-Asy'ari seperti dalam tesis di atas melalui 3 fase, tentu saja para sejarawan akan melaporkan dan menjelaskannya, dan tentu saja informasi tersebut akan populer dan tersebar luas sebagaimana halnya informasi keluarnya Al-Asy'ari dari paham Mu'tazilah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.